Oke, saya mulai. Selamat malam rekan-rekan semua, Malam. rekan-rekan komunitas belajar untuk sama-sama kita belajar dalam sesi Meta Coach Cafe malam ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama mendengarkan sesuatu yang keren banget nih, Boost Yourself dari narasumber kita, Bu Tri. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mempersilahkan Presiden dari Meta Coach Foundation Indonesia, yaitu Saudara Irfanji. Silakan, Pak Irfan. Thank you, Ran. Selamat datang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di Meta Coach Cafe di bulan ini. Seperti biasa, kali ini kita para Meta Coach ini sedang ingin berbagi ilmu, utamanya tentang sales. Nah, Meta Coach Cafe adalah sebuah acara di mana kita para Meta Coach ingin berbagi ilmu kita. Karena setiap orang pasti punya keahliannya sendiri-sendiri. Maka hari ini kita akan ditemani oleh beberapa teman Meta Coach kita, utamanya adalah nanti ada Butri, ada Banita, dan juga tadi bersama Darani. Kita mau belajar bersama-sama. Nah, Meta Coach Cafe ini sendiri sudah berjalan udah lama banget. Bahkan dari semenjak sebelum pandemi, sebelum kita lakukan secara online, ini sudah kita lakukan secara offline. Dan seperti yang tadi Rani katakan, ini adalah tempat di mana kita bisa saling belajar satu sama lain. Dan Meta Coach Cafe ini tujuannya adalah bagaimana kita para Meta Coach bersumbangsi buat pengembangan ilmu yang kita miliki, yaitu Neurosemantics dan Meta Coaching. Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang Neurosemantics mengetahuinya lebih dalam. Karena biar bagaimanapun Neurosemantics itu mengumpulkan orang-orang yang profesional, yang ethical, yang mau apply to self, yang mau berkolaborasi secara abundance untuk kita bisa menjadi lebih baik bersama-sama. Utamanya adalah bagaimana kita mengaktualisasikan semua yang kita punya untuk bisa melakukan performa yang terbaik yang kita bisa. Nah, jadi teman-teman, nikmati waktu ini, nikmati saat belajar kita bersama-sama, dan saya harap kita bisa mendapatkan sesuatu yang akan menjadikan diri kita jadi lebih baik lagi. So, thank you kehadirannya, selamat menikmati, dan semoga kita semua bisa belajar dengan baik. Terima kasih, Pak Irfan. Nah, untuk sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan tentang house rules dari acara ini. Dan saya bacakan ya. Untuk pertama, acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam dengan pembagian 10 menit perkenalan dari tentang neurosemantics dan juga dilanjutkan dengan narasumber sekitar 1 jam. Lalu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan peserta diharapkan wajib mengaktifkan mute suara selama pemaparan agar pemaparan dapat terdengar baik oleh semua peserta. Peserta diharapkan menyalakan video agar interaksi bisa terasa walaupun ini hanyalah virtual ya, tetapi kita akan jadi lebih engage. Jika ada pertanyaan, silahkan peserta menulis pada kolom chat dan nanti pertanyaan akan dipilih oleh moderator untuk dibacakan di akhir sesi dan akan dilakukan foto bersama di akhir sesi. Dan acara ini direkam, tujuannya untuk diupload sehingga bisa akan dilihat kembali melalui website dari Neurosemantic Indonesia. Dan apabila sinyal terputus, maka kita akan kembali lagi sesegera mungkin. Dan terakhir, please enjoy. This is our moment to learning and never stop learning. Thank you. Saya persilakan untuk moderator, Bu Nurmalanita Wibowo. Beliau adalah seorang senior vice dari Samuel Asset Management. Kepada Bu Nita, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Rani. Sore hari ini kita akan bersama dengan Coach Tri sebagai pendiri dari atau owner dari Refine akan sharing mengenai sales, boost your sales, bagaimana meningkatkan penjualan. Karena penjualan itu untuk di era yang sekarang sudah banyak berubah gitu sebelum pandemi gitu, dibanding sebelum pandemi itu akan menjadi sesuatu yang challenge dan menarik. Nah, Mbak Tri sendiri memiliki pengalaman yang lebih dari 20 tahun di dunia sales. Dengan banyaknya challenge bagaimana dalam meningkatkan sales,
saya ternyata unmute. Jadi udah dari tadi ngomong masih. Oke. Aman, tadi kedengaran kok. Oh, kedengeran ya? Oke, oke. Ya, jadi Bu Tri ini adalah meta coach yang memiliki pengalaman di bidang sales yang sangat panjang, udah lebih dari 25 tahun. Betul ya Putri ya, lebih dari 25 tahun di dunia sales dan selalu berhasil atau sangat shine di bidangnya gitu ya. Nah, untuk mempercepat waktu, kita persilahkan Mbak Tri untuk bisa sharing. Silakan Mbak Tri. Terima kasih Coach Nita. Selamat malam semuanya. Senang sekali akhirnya saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman coach dan teman-teman yang lain ya yang malam hari ini hadir. Mungkin tadi Coach Nita lupa menanyakan teman-teman ini asalnya dari mana aja nih yang hadir ya. Apakah para salesnya, ataukah manajernya, ataukah mungkin coach yang lain ya. Saya nggak bisa lihat satu-satu. Boleh dong saya ditulis ya. Nanti Coach Nita akan bantu saya untuk melihatkan sebenarnya ini audiensnya lebih banyak salesnya atau orang yang pengen tahu tentang dunia persalesan. Kenapa saya katakan dunia persalesan? Eh, Ketika kecil, kadang-kadang kalau ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Rata-rata di zaman saya ngomongnya pengen jadi dokter, kalau enggak pengen jadi presiden gitu kan. Tapi kalau anak sekarang kalau ditanya pengen jadi apa? YouTuber. Ya, yang gampang dapat duit. Ada nggak yang cita-citanya pengen jadi sales? Nggak ada. Bahkan orang tua pun tidak ada yang bercita-cita, oh nanti anak saya biar jadi sales aja deh. Sekolah tinggi-tinggi biar jadi sales. Contoh, oh ini Pak Prasya Imbrata ini, saya pengen jago jualan. Wow, keren. Ini beliau mentor saya, pembimbing saya ya, yang luar biasa. Dan di sini banyak sekali senior-senior saya. Jadi ketika saya menyampaikan sharing tentang bagaimana kita memboosting sales, bukan berarti saya lebih bagus, tapi saya berbagi pengalaman. Karena dunia sales adalah dunia seni. Izin Mbak Tri ke mute. Sudah, Matri. sudah. Sudah, Oke. sudah. Ya. Oke. Jadi hampir hampir 30 tahun saya di dunia sales. Bahkan ketika kecil pun ternyata dunia sales itu sudah biasa saya lakukan ya dengan cara jualan karena kondisi ya saat itu mengharuskan saya mencari uang untuk bisa membantu orang tua yang saat itu sudah ayah saya meninggal pada saat saya kuliah tingkat 1 ya. Kemudian 3 tahun lamanya ibu saya tidak dapat pensiun ya karena pada saat waktu itu proses pengurusan pensiun tidaklah mudah sehingga memaksa saya harus berpikir kreatif bagaimana caranya menghasilkan uang. Nah, dunia sales ini paling mudah untuk menghasilkan uang. Kalau saat ini kita akan berbicara tentang dunia sales, contohnya ya, saya di sini akan sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai sales. Jadi agenda yang ingin saya sampaikan di sini pengenalan, kemudian peran Salesforce itu apa, kemudian peran coaching ya, kemudian selling proses, dan setelah selling proses bagaimana 7 step selling proses kita bandingkan dengan 7 skill meta coaching yang
di sesi ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua belajar bagaimana kita meringkas 7 step selling proses ini menjadi 3 saja dengan metode coaching. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui apa sih coaching prosesnya yang terjadi dan terakhir adalah summary. Oke, saya akan langsung berbagi. Outcome-nya apa ketika kita akan belajar tentang boosting sales ya. Yang pertama, sales akan mampu meningkatkan performanya melewati batas-batas target yang diberikan, baik terhadap diri sendiri maupun perusahaan. Jadi kalau sales baru tercapai 100%, itu belum sales yang handal. Belum menunjukkan performa yang bagus. Nah, kita akan belajar malam ini bagaimana sales mampu melewati batas-batas target yang telah ditetapkan. Kemudian sales akan mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengenal metode coaching untuk pencapaian maksimalnya. Kemudian sales juga akan tahu cara bertanya yang akan elaborasi sehingga mendapat data yang presisi tentang kebutuhan konsumen sehingga konsumen mau melakukan transaksinya dengan senang hati dan tidak dengan keterpaksaan. Yang keempat, kita juga akan belajar bahwa sales akan mampu membangkitkan state positif klien dan mendorong penciptaan value klien itu sendiri. Nah, pada saat ini perubahan sikap pelanggan maupun kondisi persaingan pasar kian memanas. Yang ini menyebabkan rethinking the sales force memang tidak bisa ditunda lagi. Bayangkan saja, saat ini kalau kita mau belanja apapun, dunia ada di ujung jari. Ya, tinggal browsing, tinggal kita lihat produk yang mau dibeli apa, kita search aja sudah dapat. Apalagi dengan perkembangan zaman saat ini ya, di mana AI berjalan dengan baik, kemudian SEO juga demikian, sangat memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan produk-produk yang diinginkan tanpa membutuhkan sales. Nah, lalu bagaimana peran sales itu sendiri? Apakah masih dibutuhkan? Tentu masih dibutuhkan. Kenapa? Karena humanity itu sangat penting. Jadi keberadaan sales itu sangat dibutuhkan ketika konsumen membutuhkan pelayanan. Ya. Nah, selling is art. Jadi kalau menjual itu seperti seni, sama dengan leadership. Berbicara leadership, berbicara tentang seni. Setiap orang bagaimana caranya menjual juga berbeda-beda. Nanti kita akan mengenal apakah tipe kita ini sebagai penjual tipenya tipe apa. Kemudian sebagai pembeli tipenya tipe apa. Nah, seorang sales perlu mengetahui diri kita sendiri, juga perlu mengetahui klien kita atau calon pelanggan kita. Nah, di sini seringkali terjadi friksi antara sales force dengan pelanggan karena mereka tidak mengetahui cara berkomunikasi dengan pelanggan yang secara efektif. Salah satu hal ya yang seringkali menyebabkan tidak terjadinya closing dengan cepat karena komunikasinya yang nggak nyambung. Sales maunya apa, pelanggan maunya apa, itu nggak ketemu di tengah-tengah. Kenapa? Karena masing-masing punya keinginan masing-masing, punya intention ya terhadap penjualan itu sendiri. Ya. Kemudian ketika kita sudah tahu apa sih kita sebagai seorang sales, perannya apa? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama terhadap diri sendiri, terhadap perusahaan, maupun terhadap konsumen. Ya. Terhadap diri sendiri, sales perlu meningkatkan seluruh keterampilan yang wajib diketahui oleh sales. Contohnya apa? Bicara tentang produk, bagaimana keterampilan untuk handling objection, bagaimana keterampilan untuk berkomunikasi, bagaimana keterampilan untuk bisa mengatasi keberatan-keberatan, bahkan memberikan solusi. Nah, ini
peran sales sangat kuat di sini. Bagaimana dengan perusahaan? Sales ini merupakan ujung tombak bagi perusahaan. Perusahaan ini akan survive, akan berkelanjutan jika salesnya sangat kuat. Nah, pada saat kita mempunyai armada sales yang tidak kuat, tidak loyal terhadap perusahaan, maka perusahaan ini akan berkurang ya, akan membuat perusahaan ini menjadi tidak survive. Karena money maker-nya ada di mana? Ada di sales. Nah, jadi sales berperan sangat penting terhadap perusahaan. Bagaimana terhadap konsumen? Nah, terhadap konsumen ini sales berperan penting untuk mampu mengedukasi kepada konsumen dan mampu memberikan manfaat-manfaat ya tentang produk-produk yang akan dijual. Baik itu produk jasa maupun produk barang. Nah, bagaimana si konsumen ini mengambil keputusan sesuai dengan value-nya. Jadi bukan value-nya si sales, tapi value-nya si konsumen. Ini sangat penting sekali. Oke. Kemudian apa sih sebenarnya yang peran coaching terhadap diri sendiri, terhadap perusahaan maupun terhadap konsumen? Yang jelas, peran coaching ini terhadap diri sendiri tentu akan meningkatkan kemampuan bagi si diri kita sebagai sales ya. Kita akan mampu untuk bertanya, akan mampu untuk menggali, akan mampu untuk mengeksplor kebutuhan dari si klien atau calon pelanggan kita. Nah, proses coaching ini nanti saya akan sampaikan di sesi selanjutnya ya, bagaimana proses coaching itu akan bekerja. Kemudian terhadap perusahaan, jika proses coaching ini berjalan dengan baik di perusahaan, maka perusahaan ini akan mampu tercapai pertumbuhannya dengan sangat baik. Pertumbuhan income di perusahaan dengan sangat baik. Kenapa? Karena di internal perusahaan sendiri ada proses yang disebut dengan bagaimana si sales kita dan manajer mampu berkolaborasi dan mampu untuk meningkatkan penjualan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan diharapkan dari perusahaan. Artinya perusahaan nanti akan tercapai target, akan melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian bagi konsumen ini sendiri tentunya pada saat pengambilan keputusan, konsumen akan mendapatkan value yang bagus dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sales ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sales dengan melalui metode coaching sehingga dia pada saat mengambil keputusan itu adalah keputusan dengan senang hati, keputusan yang didasarkan pada value-nya si konsumen. Ya. Di sini peran coaching sangat membantu sekali. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melihat cara pandang dari sales, buyer maupun consumer ya. Sales kadang berpikir yang penting cari pesanan aja. Cari pesanan sebanyak-banyaknya. Kemudian sales berpikir sebagai profesional. Ya, ini tipe-tipenya. Kemudian sales yang berpikir dia sebagai konsultan, maka cara pandangnya akan berbeda. Demikian juga dengan buyer. Buyer itu ada yang berpikir bagaimana orientasinya, yang penting harganya murah, harganya sesuai. Tapi ada juga yang berorientasi kepada kualitas. Kemudian ada yang berorientasi kepada bagaimana si buyer pembeli yang fanatik sehingga keputusan pembelian
kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Kemudian dari sisi consumer itu sendiri, mereka mengambil keputusan untuk membeli dalam pola pikir jangka pendek, kemudian tidak memiliki perencanaan, begitu jalan-jalan tiba-tiba, ah lucu nih produknya, beli. Jadi nggak ada perencanaan ya. Kemudian cenderung berkelompok dan suka berkumpul. Jadi kalau sudah berkelompok, jalan bareng, contohnya, oh ini bagus, beli gitu kan. Jadi tanpa perencanaan. Kemudian kadang-kadang konsumer sendiri ini tidak adaptif dengan teknologi baru, ya. Fokus pada konten, bukan kepada konteksnya. Kemudian menyukai barang produksi luar negeri, ya. Kalau kita belinya barang yang dari luar negeri kayaknya lebih bangga dibandingkan dengan sepatu bikinan Cibaduyut contohnya. Tapi lebih suka kalau ini produk dari Italia contohnya, ya. Kemudian semakin memperhatikan masalah religi. Ini kecenderungan konsumen ya di dalam memutuskan pembelian. Kadang suka pamer dan gengsi, padahal nggak penting, nggak dibutuhkan, tapi karena gengsi dibeli, ya. Kemudian juga tidak banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, dan yang terakhir kadang-kadang kurang memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan itu tidak dilakukan. Ya. Oke, nah di sini apa sih peran coaching? Ya, peran coaching akan sangat powerful untuk meningkatkan penjualan secara drastis hanya dengan bertanya. Loh, coaching ini ternyata dengan bertanya aja kita bisa membuat jualan kita jauh lebih tinggi ya. Ya, saya pernah mengalami. Ini apa yang saya ceritakan di sini adalah pengalaman saya sebagai seorang sales. Dengan kemampuan kita bertanya dan mendengarkan dengan metode coaching, maka akan ada engagement antara calon klien kita dengan kita sendiri, sehingga keputusan untuk pembelian bahkan bisa dilakukan dengan two-day closing. Nanti saya akan jelaskan bagaimana two-day closing ini bisa berjalan dengan 3 step tadi ya. Oke, nah mengapa sih itu bertanya penting? Cara terbaik berkomunikasi adalah dengan bertanya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa friksi ini terjadi kadang-kadang karena komunikasi yang tidak baik. Tidak adanya keputusan pembelian karena komunikasi yang tidak baik. Nah, cara terbaik memfasilitasi perubahan adalah juga dengan bertanya. Perubahan apa? Perubahan terhadap keputusan pembelian si klien dan perubahan terhadap sales sendiri di dalam memfasilitasi kliennya untuk bisa memutuskan sesuai dengan value-nya. Kemudian cara terbaik meng-coach adalah dengan bertanya. Jadi kalau kita berbicara di sini, oh ternyata hanya dengan bertanya saja kita bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Itu sangat betul sekali. Ya. Oke. Sebelum saya akan menyampaikan cara boosting penjualan, ya, di sini seberapa banyak sih yang sales? Apakah Coach Nita sudah bisa merekap Pertanyaan, berapa orang iya, yang belum ada yang jawab. Kayaknya semuanya sales, Bu, berarti. oh saya Ya, semuanya apa sales itu. namanya? Mereka Terus, mempunyai nah, tanggung kalau jawab untuk jualan. oke, oke, coba saya baca ini ya. Oke. Bu Yulia Ratna, training manager yang juga mungkin perlu menjual trainingnya agar pesertanya rajin ikutan kan gitu ya kurang lebih. Oke, ya. Iya. Jadi training pun perlu dijual loh, bukan hanya produk ya. Eh, Kalau produk jasa itu tidak akan dibeli kalau tidak dijual. Produk berupa barang dipajang aja masih ada orang datang, tapi kalau produk jasa harus dijual. Tidak akan ada pembeli yang datang kalau kita tidak menjual. Nah, sekarang nih caranya macam-macam. Cara memboosting penjualannya bagaimana? Cara memboosting penjualannya ini kalau dari
nanti akan saya jelaskan tentang 7 skill coaching dari Meta Coach ya. Yang pertama, supporting. Dari supporting itu yang penting kita hadir sepenuhnya, maka proses penjualan ini akan bisa meningkat lebih banyak. Kemudian lakukan listening yang bagus. Di listening ini, proses yang terjadi adalah membangkitkan state, baik itu feeling, mood-nya, attitude-nya si klien kita ya atau coach kita. Kemudian questioning. Dari questioning ini akan menciptakan permintaan-permintaan karena banyak bertanya. Maka tadi di atas saya sampaikan, cara bertanya kita akan menentukan jawaban. Jadi semakin kita bertanya tepat ya, maka jawabannya juga akan tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena di dalam bertanya kita perlu melakukan yang namanya explore. Nah, dari explore ini kita akan tahu solusi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Mereka akan menemukan solusinya sendiri. Dan ketika kita sudah bisa sampai ke inducing state, maka disitulah keputusan seorang calon pembeli itu sudah bisa kita lihat dari gesturnya, dari gerak tubuhnya, dari mimik mukanya. Itu akan kelihatan ada simptom-simptom di sana di mana akan terjadi pembelian. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang bukan sales, tapi mungkin lebih banyak sales. Saya akan mengulang kembali tentang 7 step penjualan. Ya. 7 step penjualan. Nah, ini ada 7 step selling process. Ya. Ada beberapa metode di dalam penjualan. Yang pertama, kita bagi di dalam 7 step ini, mulai dari approaching, kemudian meet the prospect, ada fact finding di sana, presentation solution, dan handling objection. Kemudian setelah itu terjadi, closing, underwriting atau follow up, kemudian delivery, dan after sale service. Itu 7 proses ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Nah, di pojok kiri saya menuliskan RDCMA. RDCMA itu relationship, display, konsultif, dan motivate. Terakhir adalah action. Ini adalah cara kita di dalam selling process ini melalui pendekatan yang namanya RDCMA. Tetapi karena kita mau berbicara tentang bagaimana teknik coaching ini mampu untuk meringkas proses penjualan yang dari 7 step menjadi 3 step, maka ini saya bagi 3. Yang pertama adalah fase pertama adalah bagaimana melakukan preparation. Ya. Kemudian di dalam preparation ini ada select the prospect. Saat ini sangat mudah ya. Kita bisa minta bantuan dari Google, bisa dengan teknologi, tinggal search aja. Dengan lead generation kita juga bisa mendapatkan data-data dari calon pembeli. Ya, soft fact-nya kita sudah dapatkan. Nah, kemudian di fase pertama ini sudah selesai, kita masuk di fase kedua. Berarti data-data orang yang akan kita prospek itu sudah ada. Kita sudah memilih. Ya. Kemudian di fase kedua ini berarti kita melakukan yang namanya approach atau referral. Pada saat kita melakukan approach, maka apa yang di sini kita bisa lakukan di teori tentang bagaimana skills untuk coaching ya. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya supporting dan listening. Ya. Pada saat supporting dan listening ini yang terbangun adalah relationship. Kita membangun relationship yang bagus di sana. Ya. Kemudian setelah approaching dan referral ini, kita masuk ke tahap kedua adalah bertemu dengan prospek dan melakukan fact finding. Ketika melakukan fact finding ini, maka 7 skill dari meta coaching ini itu dipakai semuanya, mulai dari supporting, listening, questioning, meta questioning, feedback, receiving feedback, inducing state. Ini juga kita gunakan.
termasuk pada saat presentasi dan handling objection. Nah, di RDCMA itu relationship terjadi pada fase 1, pada step 1 dan 2, tapi berada di fase kedua, selling. Ya. Kemudian pada saat masuk ke step ketiga, keempat, dan kelima, ya, di sini kita terjadi fase display, konsultif, dan motivate. Itu ada di step yang ketiga. Kemudian actionnya ada di step keempat, terjadi closing. Nah, pada saat sudah terjadi closing, itu apakah sudah selesai? Belum. Di sana masih ada proses yang namanya follow up. Kalau di jasa ya, baik itu asuransi, perbankan, atau keuangan, itu ada proses underwriting. Tapi kalau di produk dalam bentuk barang, maka ada yang namanya follow up. Nah, setelah action ini selesai, nggak berhenti sampai di fase 2, kita akan pindah ke fase 3, yaitu delivery produknya. Pada saat delivery produk, maka di proses RDCMA yang kita bangun ini ada yang namanya relationship. Nah, di relationship ini sendiri kita nanti ada proses listening lagi dan questioning yang kita akan lakukan dengan skill meta coaching ya. Dan setelah itu adalah after sale service. Di after sale service kita juga nanti akan menggunakan skill yang ada ya. Nah, ini adalah gambarannya. Mengapa 7 step ini kalau dengan metode coaching kita cuma butuh 3 step. Bayangkan saja Bapak Ibu ya, dulu ketika kita masih belum mengenal metode coaching, kalau kita mau prospek, maka 7 langkah penjualan ini dalam funnel sales ini, proses ini akan berlanjut. Ya, rumusnya penjualan itu 10-7-3-1. 10 prospek, 7 ketika kita approach bersedia untuk menerima, faktanya 3 yang bisa diwawancara dan menunjukkan ketertarikan, dan aktualnya cuma 1 yang closing. Itu sudah rumus dasar. Nah, bagaimana sekarang dengan digital ya, teknologi, itu rumusnya lebih gede lagi, lebih 200 banding 1. Kalau yang ini 10-1 jadinya gitu kan, kalau yang di funnel sales ini. Nah, Bapak Ibu kita lihat di bagian ini adalah ketika kita melakukan prospecting dan referral ya, ini adalah proses tahap pertama tadi di persiapan. Kita lakukan yang namanya approaching. Pada saat approaching kita menggunakan 7 skill coaching ini cukup dengan supporting dan listening saja. Ya. Nah, di fact finding, presenting solution, kemudian handling objection, ini bisa kita lakukan secara bersamaan. Tidak harus, setelah approaching kita lakukan fact finding dulu. Kalau dulu kan begitu ya, fact finding dulu, setelah itu datang lagi, setelah di fact finding pulang lagi ke kantor untuk mendiskusikan apa ya yang dibutuhkan oleh si klien ini, kemudian datang lagi bikin janji untuk presentasi. Setelah presentasi, ternyata di sana masih pikir-pikir, atau kita sebagai sales mungkin belum terlalu siap untuk menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh si calon klien, maka pulang lagi, datang lagi untuk mengatasi keberatan dengan handling objection. Nah, di sini kita di tahap yang kedua ini adalah dengan 7 skill yang kita miliki dari Meta Coach ini, maka semua data kita sudah dapatkan. Bahkan di sini bisa terjadi yang namanya two-day closing. Karena kita sudah tahu apa yang diinginkan oleh klien. Dan si klien itu sendiri sudah tahu value-nya. Dia mau ambil keputusan yang mana. Nah, setelah ini barulah closing. Dan pada saat setelah closing, tadi kita ada proses after self service ya. Begitu closing ada follow up lagi, setelah di follow up ada delivery, setelah di delivery after self service ini adalah untuk menjaga ikatan atau relationship antara sales ya dengan klien. Apa
skill yang kita perlu pakai ya untuk dari skill coaching ini sendiri, cukup supporting, listening, dan questioning. Itu aja terus yang dilakukan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata dengan metode coaching ini lebih singkat ya. Ya. Dan mampu untuk meningkatkan penjualan baik dari segi size-nya, jumlahnya, dan besarnya. Kalau yang bergerak dalam bidang jasa, saya ambil contoh di perbankan lah, ya. Ketika menawarin deposito, mungkin kalau kita tidak bisa menggali, tidak bisa mengeksplor dengan baik dari si klien, maka di sini jumlah deposito yang akan masuk itu nggak akan banyak. Atau demikian juga dengan asuransi. Premi yang akan masuk juga tidak akan sebesar kalau kita mampu untuk menggali. Contohnya begini, saya bicara asuransi contohnya. Orang Bapak A dia punya gaji 20 juta per bulan. Kita tawarkan asuransi dengan uang pertanggungan 20 juta per bulan. Kira-kira apakah ini sesuai dengan harapannya? Tentu tidak. Tapi bagaimana kita mampu untuk menggali berapa sih sebenarnya penghasilan dari Bapak A tadi? Itulah dengan metode questioning. Ya. Jadi dengan metode coaching ini kita akan mampu untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Nah, kita coba lihat apa sih yang terjadi di saat coaching proses ini. Pada saat kita pertama kali bertemu dengan calon klien kita, ya, proses pertama kali kita untuk supaya coachingnya ini berjalan dengan smooth, maka kita perlu perkenalan, penjelasan outcome-nya dulu apa, diberikan framing lah di sana. Nah, start pertama kita dengan melakukan supporting, di sana akan terbangun yang namanya matching dan mirroring. Pada saat supporting itu, matching dan mirroring sudah terjadi. Ketika matching dan mirroring ini sudah terjadi, apa yang dirasakan oleh si lawan bicara kita, dalam hal ini klien kita atau coach lah ya, timbul rasa aman, timbul rasa nyaman, merasa ada perhatian, kemudian merasa juga dihargain, karena di proses supporting ini proses yang sangat murah untuk kita berikan kepada lawan bicara kita, bahwa dengan hanya mendengarkan saja, kita mengangguk, memberikan senyuman, ya, respon oke, ya, yes, dan lain sebagainya, itu akan membuat mereka merasa disupport. Kemudian listening. Nah, ketika listening ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka pembicaraan akan aktif tersambung. Ketika pembicaraan aktif tersambung, dunia internal baik si pembicara, ya, 70% yang berbicara adalah calon klien kita, karena kita berbicara tentang penjualan, ya, calon klien kita atau pelanggan, kemudian 30% adalah si sales. Jangan dibalik. Yang berbicara banyak malah salesnya. Itu seringkali terjadi, sehingga kemungkinan kita akan mendapatkan data sebanyak-banyaknya menjadi berkurang. Kita nggak akan mampu mengeksplor karena kita banyak bicara. Justru kita perlu mengeksplor si calon klien kita dengan mendengarkan terlebih dahulu dan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika kita mendengarkan, kita akan mampu untuk tahu keinginan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh si calon klien kita, nilai-nilai apa sih yang ada di klien kita, keyakinan apa, pikiran dan perasaannya itu seperti apa. Itu dengan mendengarkan saja kita akan tahu klien kita itu kondisinya seperti apa, ya. Kemudian pada saat proses questioning, di sana ada eksplorasi, ada cek dan clarity. Kita akan tahu keinginan dan motivasinya si calon pembeli. Kita juga akan tahu kompetensinya. Kita tahu rencana-rencananya. Juga kita akan tahu sumber daya yang sebenarnya ini yang sangat kita butuhkan. Sumber dayanya itu untuk bisa membeli atau sumber daya yang lain yang dia punyain supaya kita terjadi proses penjualan itu seperti apa. Bahkan keputusannya pun kita sudah bisa tahu dari pada saat kita bertanya.
indikator-indikator itu akan muncul pada saat questioning ini berjalan dengan baik. Nah, di meta coaching ada yang namanya meta questioning. Meta questioning ini apa yang terjadi di sana? Akan terjadi yang namanya meta state. Mewakili energi mental dan emosional. Ini akan terjadi apabila sudah terbangun ikatan yang baik antara coachee dengan coach ya, antara sales dengan calon pembeli atau pelanggan. Kemudian tingkatkan berpikir dan bertanya dari berbagai sudut pandang. Nah, setelah meta coaching ini kita akan di step yang ketujuh dari skill coaching, meta coaching adalah feedback yang presisi dengan memberikan giving feedback. Apa yang akan kita dapatkan dari sini adalah dunia kita terhubung dengan adanya feedback, ya. Kita memberikan giving feedback, kemudian cerminan diri kita juga pada saat memberikan feedback itu sebenarnya sedang membaca diri kita sendiri. Kemudian di sana juga ada outcome oriented. Panca inderanya juga bekerja dan ada tanggapan-tanggapan yang terjadi pada saat giving feedback ini diberikan. Kita akan bisa melihat responnya. Apakah orang ini mampu diberikan feedback atau tidak. Nah, sebagai sales, kita juga perlu receiving feedback. Karena pada saat receiving feedback ini terjadi internalisasi feedback. Jadi kita juga perlu mendengarkan dengan terbuka. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Pada saat closing, saya juga pernah ditolak, mengalami penolakan berkali-kali. Justru penolakan semakin keras itu akan semakin membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih berhasil. Nah, pada saat setelah ditolak, pernahkah kita sebagai sales menanyakan apa kekurangan kita sebagai sales? Apa feedback yang diberikan oleh calon pelanggan kita terhadap cara kita menjual? Kalau itu dilakukan, yang tadinya calon klien kita tidak membeli, justru dia akan berbalik menjadi membeli. Karena kita bertanya, apa kekurangan kita? Dari apa kekurangan kita itu sebenarnya kita sedang ingin meningkatkan pengetahuan kita atau meningkatkan cara kita di dalam melakukan penjualan. Nah, kemudian dari sini kita akan menerima persepsi dari si calon klien kita dan kita mampu mengartikan feedback yang diberikan itu adalah feedback untuk kebaikan kita. Dan yang terakhir adalah inducing state. Di inducing state ini akan mendukung outcome yang pertama tadi pada saat kita berkenalan. Dari saat awal tadi kita bertemu atau ada dalam proses sesi coaching ya. Kalau di saya kembali di sini ya. Di sini ini ada di fact finding, presenting solution dan handling objection inilah proses coaching ini berjalan, maka kita akan lihat bahwa pada saat inducing state kita akan mendapatkan outcome yang kita harapkan. Ya, di sini membangun kepedulian, ada keharmonisan, dan tentunya ada penekanan dan akan membangkitkan rasa sehingga pada saat kita akan melakukan proses selanjutnya ya di tahap ini adalah proses closing itu akan berjalan dengan baik karena si calon pelanggan kita sudah menemukan value-nya, sudah menemukan solusinya dan dia bisa memutuskan dengan keputusan yang terbaik. Nah, dari coaching proses ini ada output yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah adanya kesadaran dan motivasi tujuan yang ingin dicapai itu kita bisa dapatkan. Kemudian ada intention, baik itu niat dan motivasi yang tinggi bagi si sales itu sendiri maupun bagi si calon pelanggan. Kemudian juga ada makna yang dalam sehingga menimbulkan adanya engagement yang terhadap rencana-rencana. Dan yang terakhir, sudah tentu ada rencana aksi atau detail plan-nya itu akan bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini kita akan sebelum masuk ke
tanya jawab ya. Sebelum masuk ke tanya jawab, cara terbaik dalam proses penjualan adalah dengan bertanya. Kemudian keterampilan penjualan ini akan sangat powerful dengan metode coaching. Sales itu perlu mampu menggali need and want dan menjadi problem solver, sehingga problem solver di sini adalah menemukan solusinya si calon pelanggan kita. Dan kegigihan dan kesabaran itu adalah kunci dari keberhasilan salesperson itu sendiri. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan, kita akan diskusi karena dunia sales adalah dunia diskusi. Saya akan berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya sampaikan. Apakah kamera saya tertutup ya? Iya, iya betul Putri. Oh. Iya, Saya Bu. baru lihat. Kameranya tertutup. Mungkin di stop dulu presentationnya, Bu Tri. Ya. Oke. Juga itu apa? Mungkin juga background-nya di off kan juga dulu Bu. Virtual background-nya. Ya teman-teman, yang ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di message atau juga open mic karena di sini timingnya ya untuk kita bertanya. Kak Nita, Boleh saya sudah bertanya? ada, Iya. Gimana Bu? Kenapa? Gimana Kak Mimi? sudah ada pertanyaan Halo, Oh selamat malam. iya, malam. di chat ya, Kak Nita, nanti di Iya, chat iya. aja. Oke. Bisa melalui chat atau langsung? Langsung kali ya Bu Tri ya. Ya, boleh, boleh. Selamat malam, Putri. Ini saya Hasmedi, Bu. Malam, Pak Asmedi. Iya, Ya, menarik sekali nih presentasinya. Tadi Ibu ya, katakan ada istilah meta coaching ya, Bu ya? Meta ya. coaching. Nah, itu dengan coaching sendiri apakah sama atau ada perbedaan, Bu? Meta coaching dan coaching ini sendiri. Meta coaching dan coaching itu sendiri ya. Iya, Ya, meta coaching. terima kasih. Oke, oke. Pak Asmedi, untuk pertanyaannya ini berarti Pak Asmedi ini belum belajar tentang NLP ya, Pak? Sudah belajar belum, Belum, Pak? belum. Belum. Nah, di sini banyak NS trainer untuk NLP. Kayaknya Pak Hasmedi butuh belajar tentang meta coaching, butuh belajar menjadi coaching ya. Oke. Meta coaching dengan coaching ini sama atau tidak? Ya, meta coaching ini adalah Bu Tri, ke itu lagi Bu Tri, ke mute lagi. Please di unmute. sorry, Pak, meta coaching ini adalah pelatihan yang berpusat pada orang ya. Jadi sama dengan coaching itu sendiri, tapi meta coach adalah, tolong nanti saya dibantu Bu di sini kalau ada yang mau membantu ya. Meta coaching ini
Ke-mute lagi, Bu. Ke-mute lagi. Kebetulan kan di sini masih ada ke-mute lagi, Bu Tri. Pak Asmedi, oh sorry. Jadi meta coaching itu kita merupakan satu teknik coaching ya yang membedakan dengan coaching yang lain. Kita meta itu adalah beyond, di atas ya. Jadi yang membedakan dengan coaching apa? Ya, di meta coach kita belajar tentang neuro linguistic program dan neurosemantik ya. Jadi Pak Asmedi nanti akan bisa belajar dan Bapak Ibu yang lain yang belum belajar, saya akan sarankan untuk belajar tentang meta coaching. Karena ini akan sangat powerful di dalam kita melakukan bukan saja penjualan. Yang saya sampaikan saat ini adalah saya menggunakan ilmu dari meta coach ini untuk melakukan penjualan. Tetapi yang dipelajari kita adalah belajar tentang manusia, tentang diri kita, tentang orang. Itu ada di sini, ya. Dan bisa dilakukan untuk apapun aktivitas. Contohnya gini, pada saat kita melakukan coaching, bukan hanya untuk performance, tetapi juga untuk transformasional. Jadi transformasionalnya dulu yang dibangun di meta coach ini sehingga perubahan itu terjadi inside out, dari dalam keluar ya. Jadi benar-benar disadari nilai-nilai atau makna yang ada di dalam diri kita ya untuk melakukan perubahan itu sudah secara otomatis kita bisa terprogram ya. Nanti banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari sini yang intinya adalah ketika kita belajar tentang meta coaching kita akan mampu untuk mengenali diri kita sendiri dan mampu membantu orang lain untuk menggali ya, mendapatkan kita mampu untuk melihat membantu orang dengan cara bertanya dan mereka akan mendapatkan solusi dari dirinya sendiri dari kemampuan kita bertanya ya. Jadi sesi coaching itu sendiri sebenarnya sesi yang ngobrol dengan asik, tapi ada step-step ya. Kalau di meta coaching ini dikenal kita punya 18 WFO ya. Nanti Bapak Ibu yang para sales yang ingin meningkatkan penjualannya dengan performa yang lebih ya, itu dengan belajar ini akan mampu kita untuk mampu menangkap apa sih yang dibutuhkan oleh calon klien kita karena kemampuan kita mendengarnya kita menjadi lebih bagus. Saya mempelajari dari sini adalah bagaimana kita mampu mendengar apa keinginan calon klien kita, bukan apa maunya kita sebagai sales. Itu. Ya. Ada yang lain lagi pertanyaan silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Vena. Bagaimana sih proses menggali want and need kepada calon klien, Bu Tri? Ya. Bagaimana cara kita menggali need and want dari calon klien kita? Tentunya dengan cara bertanya ya. Pertanyaan saya kebetulan sudah mengantisipasi kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya ambil contoh ya. Saya share sekali lagi, saya share materinya. Bapak Ibu nanti yang ingin belajar tentang bagaimana sih cara bertanya pada saat kita bertemu dengan klien gitu ya. Ini kebetulan karena saya dari asuransi, basicnya adalah jualan asuransi, jadi pertanyaan-pertanyaannya saya kasih basic di asuransi. Tapi ini masih bisa dilakukan dengan cara merubah pertanyaannya ini. Kalau ini karena asuransi, jadi
konteksnya di asuransi, tapi kalau produk nanti konteksnya Bapak Ibu bisa rubah sendiri. Silakan nanti kalau ingin diminta materinya ya. Ini contoh cara bertanya untuk kita menggali need and want. Pertama adalah pertanyaan konteks ya. Di pertanyaan konteks ini kita perlu mengeksplor dan kita akan bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya yang diinginkan. Saya ambil contoh aja ini ketika kita ngomongin asuransi ya, apa yang Anda inginkan untuk rencana masa depan Anda dan keluarga. Nah, ini nanti mereka akan ngobrolin tentang keinginan-keinginannya. Kemudian kita kejar lagi nih, mengapa menginginkan anak sekolah di luar negeri? Karena tadi saya ambil contoh kan, contoh jawabannya orang itu, oh saya pengen anak saya kuliah di luar negeri, gitu kan. Nah, ini dikejar lagi, mengapa menginginkan anak sekolah di luar negeri? Setelah itu, jika keinginan tersebut tercapai, apa yang dirasakan? Jadi pada saat menanyakan apa yang dirasakan ini, mereka akan berpikir yang menjawab ini, gimana ya kalau ini tercapai? Pasti saya akan senang, saya akan bangga. Nah, dilanjut lagi dengan pertanyaan, apakah anak bisa sekolah ke luar negeri itu yang benar-benar diinginkan? Jangan-jangan sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Jangan-jangan hanya gengsi saja menyekolahkan anak di luar negeri. Atau jangan-jangan karena si anak ini menginginkan, saya pengen, yang penting saya nggak sekolah di luar negeri, tapi keinginan anak, bukan keinginan orang tua. Ini yang sedang kita tanyakan kan adalah keinginan orang tua untuk menggali kebutuhan, need and want-nya. Nah, dari sini kita nanti akan melihat ini pertama adalah pertanyaan konteks ya. Kemudian nanti kita setelah pertanyaan konteks itu adalah pertanyaan yang menyadarkan klien akan arti pentingnya waktu dan tujuan. Nah, ini. Kemudian setelah ini adalah contoh-contoh pertanyaannya ya. Kemudian setelah ini kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan strateginya. Setelah pertanyaan strategi, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang mengarah kepada blueprint-nya. Setelah strateginya didapat, blueprint dari si orang ini tadi apa sebenarnya? Setelah itu kita melanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan kesadaran. Benar nggak ya sebenarnya yang diinginkan? Ya, ini kan pertanyaan ini saya sambungkan dari awal karena tadi di state bahwa oh saya pengen anak saya sekolah di luar negeri. Ini akan berurutan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang menyangkut dengan key performance indicator. Ini ini contoh-contohnya. Ya. Ini ada lagi. Setelah ini adalah pertanyaan indikator keberhasilan. Contoh pertanyaannya ya, apakah Anda telah berkomitmen untuk mewujudkan keinginan Anda? Ya, ini tapi nanti cara bertanya kepada calon lainnya nggak usah seperti buku ya, sangat fleksibel, tapi intinya adalah ini pertanyaannya. Kemudian setelah ini adalah pertanyaan yang untuk mengambil keputusan. Nah, ya, dari sini dibuktikan dengan setelah mengambil keputusan, oh benar bahwa itu yang diinginkan, maka dia bisa untuk mengambil keputusan. Jadi ada step-stepnya ya Bu Fani ya, untuk membuat kita tahu bahwa kita mampu untuk menggali need and want-nya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita sedang menawarkan produk ya, yang kita tawarkan adalah produknya, bukan kebutuhannya, karena kita tidak menggali di values-nya tadi. Kalau kita menggali value-nya, apalagi kita sudah tahu pain point dari si calon klien kita ini, maka pertanyaan itu akan jauh lebih mengarah. Ya, karena waktunya juga tidak banyak, nggak mungkin saya akan menjelaskan pertanyaan detail satu-satu. Contoh bertanyanya ya, nanti boleh Bapak Ibu semua nanti untuk mendapatkan contoh pertanyaan-pertanyaan ini untuk nanti dipelajarin dan disesuaikan dengan produk jualannya. Nanti bisa diturunkan masing-masing. Gitu. Oke. Apakah masih ada pertanyaan Bu Fani dari yang tadi saya jelaskan? Silakan. Ada ini sih Mbak Tri dari Mbak Yulia Ya. Ratna, katanya sebagai training manager beliau ingin sekali bisa
meningkatkan apa tuh kok tadi hilang ya? Oh ya nih, saya ingin bisa berkomunikasi dengan baik ke customer untuk menjual produk agar sesuai dengan citra brand dari perusahaannya gitu. Nah itu tipsnya mungkin bisa di sharing lagi tuh Bu. Oke, sebentar. Ini terkait dengan ingin bisa berkomunikasi dengan baik ya, dengan customer gitu Bu. Ya, Agar value atau citra perusahaannya pun terlihat pada Kak Yulia Ratna sebagai training manager. oke. Mbak Nita, saya masih ini ya terdengar ya. Di tempat Masih saya agak aman, ini sinyal kurang aman. bagus. Oke. Tadi bagaimana cara berkomunikasi ke customer agar citra atau citra perusahaan brandnya ini bisa elegan sesuai dengan brand cerita perusahaannya. Saya sambil membaca nih Mbak Yulia Ratna. Ya. Kemampuan berkomunikasi tadi kalau saya sampaikan di 7 sales step selling proses tadi ya. Itu kan salah satunya adalah RDCMA. Itu R-nya itu adalah relationship. Ya. Jika perusahaan kita mempunyai marketing communication yang mampu untuk mengkomunikasikan apapun tentang perusahaan kita, tapi sebagai seorang sales, kita juga sebagai marketing communication yang mewakili perusahaan, karena image terbangun di sana. Kalau kita membangun relationship dengan bagus dengan klien-klien kita, maka image perusahaan ini akan naik. Citranya akan naik. Oh, enak nih beli produk di Mbak Yulia ini produknya apa ya? Kalau boleh tahu. Produk barang atau jasa? Saya produknya jualan parfum, produk barang Parfum? parfum impor. Retail ya? Retail, Barang-barang betul. retail ya? Ya. Kebetulan saya pernah menjadi advisor untuk perusahaan retail ya. Jadi ini memang sangat penting Mbak Yulia ya, bagaimana kita mengkomunikasikan terutama untuk produk-produk retail. Produk-produk retail ini kan produk yang gampang habis, tapi butuh pembelian yang berulang. Benar nggak? Nah, kalau kita berhenti tidak menjalin hubungan dengan klien-klien yang ada, maka dia bisa melupakan kita. Yang perlu dilakukan apa? Komunikasi terus-menerus. Baik itu kalau sekarang kan gampang ya, ada WhatsApp group, ada email, ada pakai website, bahkan banyak program-program yang bisa kita lakukan misalkan dengan TikTok, dengan Twitter, Facebook dan lain sebagainya ya. Ini masih ada engagement. Yang penting ada engagement. Instagram pun juga bisa kita lakukan supaya ada engagement dengan mereka. Yang terpenting sekali adalah bagaimana customer journey-nya itu dibangun. Bukan hanya di penjualannya saja. Customer journey ini kan dimulai dari ketika sales kita puas dengan pelayanan. Sales ini kan ada dua macam ya. Sales yang dibayar oleh perusahaan, dia sebagai pegawai, dan sales yang tidak dibayar oleh perusahaan karena dia sistem komisi. Contoh, di asuransi itu ada namanya agensi, dia sistem komisi, dia seperti mitra. Tapi contoh kayak di tempatnya Mbak Nita ini kan digaji ya, sales ya. Berarti itu beda. Beda ya. Di retail juga begitu. Retail tuh ada yang sales yang digaji, tetapi ada juga yang kalau misalkan jualannya itu di SPG. Itu biasanya sistemnya adalah sistem konsinyasi. Bahkan SPG di sana pun kadang-kadang satu SPG dipakai oleh beberapa toko, apalagi kemarin zaman pandemik ya. Itu banyak sekali terjadi. Jadi engagement antara si sales dengan perusahaan ini perlu dibangun dulu.
Kalau tidak dibangun dengan baik, bagaimana dia bisa membantu citra dari perusahaan kita? Bahkan dia akan menjadi musuh dalam selimut. Nah, sebelum kita ke customer, puaskan dulu orang dalam kita. Karena customer journey yang bagus dimulai dari sales journey yang bagus, employee journey yang bagus. Itu nggak bisa terpisahkan. Nanti larinya akan ke testimoni di ujung-ujungnya. Kalau customer kita testimoni terhadap produk dan pelayanan kita bagus, maka dia akan menjadi pelanggan yang loyal, pelanggan yang mampu untuk mereferensikan ke orang lain atau pembeli baru atau teman, ya. Dan ini justru kekuatannya lebih dahsyat dibandingkan dengan kalau kita menghabiskan uang untuk promosi. Gitu. Jadi betapa pentingnya kita membangun relationship di dalam maupun di luar. Ya. Contoh kalau kita bekerja dengan sales yang sistem komisi, janganlah keringatnya udah kering baru dibayar. Bayarlah haknya itu sebelum keringatnya itu kering. Karena dia akan menjadi pembela kita. Gitu. Ya. Gitu ya Mbak Yulia. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Ada yang lain? Ada Bu Tri, di sini ada pertanyaan dari Kak Vena. Oh, tapi sebelumnya mungkin saya persilahkan dulu Kak Risdiana yang udah hand raise. Silakan Kak Risdiana menyampaikan Iya, pertanyaan. terima kasih Mbak Norma. Ya, selamat malam Bu Tri. Itu Malam Bu pemaparan Risdiana. meta coach yang luar biasa. Saya Terima tadi kasih. tergelit. Iya, tadi saya ini juga ya Bu Tri gitu kan. Pernah nggak sih kita sebagai sales gitu atau ya penjual konsultan apapun itu juga kalau nggak closing pernah nggak nanya sama customernya atau calon customernya kenapa kan gitu, kasih dong feedback untuk saya jadi teringat beberapa kali tuh saya pernah nanya ya sama yang sedang saya prospek karena saya di insurance ya memang kita berteman baik saya sampaikan penjelasan saya berusaha juga menggali need and want gitu kan ya akhirnya nggak closing banyak sih berkali-kali terus saya tanya gitu. Dia jawab bahwasannya sebenarnya penjelasan Mbak cukup jelas gitu kan. Kemudian apakah ada saya menyinggung perasaan mereka atau kurang apa ya kurang menggali atau gimana? Ya bisa jadi kurang menggali juga. Tapi terakhir jawabannya kadang-kadang telak juga saya Putri disampaikan bahwasannya saya bukan dengan Mbaknya katanya gitu. Tapi dengan track record perusahaan Mbak yang lama gitu. Jadi ada trust issue juga jadinya ke saya. Akhirnya ya saya sampaikan oke nggak ada masalah. Eh, jadi kadang tadi kalau Putri bilang today closing gitu saya sekarang jarang dapat today closing. Jadi Ya, gimana ya Bu Tria gitu kan. Saya sering tanya gitu siapa tahu penjelasan saya kurang atau saya kurang memahami need and want mereka padahal banyak kali kayaknya cara-cara yang saya coba pelajari juga yang dari Pak Prastya saya juga punya bukunya juga dulu Pak Irfan IG-nya saya lihat juga gitu. Ternyata kok nggak bisa tuh di closing juga gitu. Gimana tuh Bu Tri kira-kira? ya. eh, Oke. Pertanyaannya adalah eh, bagaimana to di closing itu bisa bisa kita lakukan. Kemudian ada kaitannya juga dengan trust issue. Kalau yang berkaitannya dengan trust issue, saya menyarankan teman-teman semua sales ya. Trust issue itu kan bukan dalam kendali kita. Kalau tidak dalam kendali kita, abaikan. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kepercayaan diri sales menjadi turun. Bayangkan kalau kita punya kepercayaan diri yang turun. Kita mau ketemu klien. Klien itu butuh kita untuk memotivasi. Jadi ingat, pada saat kita datang adalah kita ini mau memotivasi klien, mau mensupport klien, mau mendengarkan klien. Dua itu
mensupport, mendengarkan, dan akan terjadi motivasi di sana, itu sudah sesuatu banget buat si calon klien. Kita belum bertanya loh itu ya. Baru hadir sepenuhnya di sana. Itu perhatikan, state-nya berubah atau tidak. Happy atau enggak si calon klien kita. Kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ketika kita sudah melihat bahwa state-nya bagus. Maka seluruh sales, saya berharap kalau kita mau ketemu dengan klien, itu yang pertama kali kita perbaiki adalah state kita. Siapa sih orang hidup yang nggak punya masalah? Ya, pagi-pagi happy, baru ketemu sama bos, ngobrol sedikit bikin bad mood gitu kan? Atau baru tiba-tiba ketemu dilaporin sama anak tiba-tiba bad mood gitu kan? Itu kalau kita bawa, kita tidak pisahkan. Pada saat kita ketemu klien, itu bad mood itu akan menyebar ke klien juga. Maka pada saat kita mau ketemu itu selalu gunakan state terbaik, gunakan state terbaik. Itu nomor satu. State-nya mau apa nih pada saat ketemu klien? State membantu, state curiosity, state happy, state apalagi terserah ya. Itu dulu yang dipakai. Yang sering lupa di sales itu state. Pada saat kita ingin state-nya si klien kita bagus, tapi kita nggak memperbaiki state kita. Nah, hal yang membuat negatif hilangkan. Karena itu tidak dalam kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita itu yang kita pakai. Itu satu ya. Trust issue contohnya itu kadang-kadang membuat kita menjadi mental down, nggak percaya diri, atau bahkan tidak berani untuk menawarkan lagi atau menjual lagi. Padahal di luar sana banyak banget. Apalagi kalau kita menganggap bahwa trust issue itu membuat reputasi kita buruk, contohnya begitu ya. Bangkit dari keterpurukan itu biasa. Tapi bangkit dari reputasi buruk itu baru luar biasa. Kalau ada trust issue berarti reputasi yang sedang tidak bagus di sana kan. Nah, ini Bu, yang kita bongkar dulu sehingga pada saat kita mau ketemu gimana saya mau today closing ya. Kalau ini masih menghantui pikiran saya nih. Trust issue-nya masih menghantui, nggak akan bisa. Dimulai dari diri kita. Nah, pada saat kita sudah ketemu dengan klien tadi, maka yang kita lakukan adalah menggunakan 7 step tadi, 7 skill tadi, 7 skill coaching tadi. Mulai dari mendengarkan, supporting dulu, kemudian mendengarkan. Setelah itu kita dapatkan dengan bertanya. Contoh pertanyaan tadi saya sudah ada sampaikan ya, contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa kombinasi, bisa dikarang-karang lagi. Memang belajar untuk menjadi terbiasa itu butuh, kalau orang bilang itu contekan dulu gitu. Butuh dihafal dulu. Setelah dihafal nanti bisa menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan pada saat kita belajar mendengar saja, belajarnya adalah menghafal. Menghafal apa yang diomongkan orang. Ketika kita menghafal apa yang dibicarakan orang, kita akan mampu backtrack, mengulang lagi apa yang disampaikan oleh si klien tadi. Karena kalau kita salah kita mengulang kembali apa yang disampaikan calon pelanggan kita atau klien kita, itu akan menjadi nggak enak hubungannya. Karena apa? Karena loh, saya nggak bilang gitu kok. Misalkan nih tadi, saya pengen anak saya kuliah di luar negeri, gitu kan. Terus kita mengulang lagi, oh jadi Bapak nggak ingin putranya kuliah di luar negeri. Itu kan sudah bertolak belakang, itu membuat bad mood, membuat tidak percaya. Jadi trust issue itu bukan hanya saja apa yang melatar belakangin kita. Pada saat kita berbicara, kita tidak mampu backtrack pun, itu akan membuat tidak percaya di calon klien kita. Itu yang makanya belajarnya kalau masih pertama kita sambil nyatet kecil gitu. Catat kecil. Oh, ini apa? Poin-poinnya aja yang kita catat. Nah,
pada saat kita menggali, ya, kalau kita sudah mampu bertanya dengan baik sampai ke meta questioning tadi, maka yang namanya handling objection itu sebenarnya tidak perlu lagi. Karena sudah terjawab di sana dengan tanya jawab tadi. Maka waktunya lebih singkat. Bahkan kita tahu dengan gerakan gestur tubuhnya, cara menjawabnya kita udah tahu ini bisa push untuk di closing saat itu atau tidak. Jangan paksakan to di closing kalau memang kita melihat dia masih negatif. Masih belum clear. Masih belum ketemu value-nya. Oh, dia maunya apa? Belum ketemu. Bahkan misalkan kita berbicara Ibu Rizdiana di asuransi ya. Misalkan kita berbicara tentang asuransi, dia masih punya pemikiran asuransi itu nggak penting. Asuransi itu mau to di closing dari mana? Kalau dia masih berpikir itu nggak penting buat dia. Dan tidak sesuai dengan value-nya. Oh, semua saya masalah kehidupan saya nanti sudah saya serahkan sama Allah. Misalkan gitu kan. Terus kita mau paksakan itu. Nggak bisa. Maka kita perlu bongkar dulu. Lakukan pendekatan-pendekatan tadi. Dengan start pertama tadi, passing mirroring dulu. Kita tahu outcome yang kita harapkan itu apa. Ngobrolnya dari awal kita juga sudah jelaskan kita mau ngapain. Sehingga pada saat di terakhir itu sampai dia bisa, wah memang ini yang saya harapkan. Saya membutuhkan sales yang mampu mengedukasi. Jadi sales itu tipikalnya macam-macam juga. Ada yang penting jualannya laku, tapi ada yang mengedukasi karena profesionalismenya, karena dia mempunyai kemampuan ya, baik itu kemampuan terhadap FAB produk maupun kemampuan di dalam berkomunikasi, maka dia akan lebih profesional. Ya. Jadi sales tadi terhadap diri sendiri apa yang perlu dirubah. Nah ini sebelum kita mampu untuk mengajak klien kita untuk to the closing, maka kita dulu yang dirubah nih. Kemampuan kita dulu yang dirubah. Itu. Gitu ya Bu Rizdiana. Oke. Dicoba terus pasti bisa. Ya, Ya. butuh proses. Terima kasih Putri, Mbak Nurma. Ya. Terima kasih Mbak Tri, Kak Rusdiana. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Kak Vena. Katanya gini, Bu Tri. Kalau melakukan sales Ya. calls, bagaimana ya cara agar calon klien yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik? Itu pertanyaannya. Kalau Di melakukan sales apa tadi? call, di sales calls. Jadi calls salesnya via telepon. Ya. Tele sales. Ya, pertanyaan ini sering banyak ditanyakan, apalagi pada saat kemarin pandemik ya. Pandemik itu merubah segalanya. Saya ingat sekali pada saat training-training dulu biasanya offline pun menjadi online. Meeting-meeting offline menjadi online. Orang jualan dari bisa face to face menjadi online dengan sales call contohnya seperti itu. Sales call itu bisa dilakukan apabila kita sudah tahu apa kebutuhannya, apa keinginannya. Saya tidak pernah merekomendasikan untuk jualan by phone. Jualan by phone. Tapi virtual selling itu sangat powerful untuk dilakukan dengan metode, dengan step-step yang memang sudah ada patternnya. Bayangkan saja kalau ada orang biasanya teller-teller ya, itu pun sudah terlatih dengan data-data dan lain sebagainya. Dia sudah terlatih. Dia sudah tahu kita, sudah tahu data kita, maka menawarkan dengan cara by phone. Kalau kita menjual by phone itu sebenarnya by phone itu dipakai untuk janji ketemu atau janji untuk menjual dengan cara virtual. Nah, penjualan secara virtual itu stepnya sama dengan penjualan yang non-virtual ya. Ada 7 step juga. Bedanya hanyalah dilakukan secara virtual. Maka apa yang dibutuhkan adalah perlengkapan. Perlengkapannya ada. Ya. Contoh, pada saat kita mau melakukan penjualan secara virtual, itu kita juga butuh
butuh bertanya juga terhadap calon klien kita mau telepon pakai WhatsApp, mau pakai Zoom, atau mau pakai Google ya, atau mau pakai yang lain contohnya. Kemudian setelah itu kita juga sudah menyiapkan presentasinya. Kenapa sering gagal orang melakukan penjualan by phone? Karena tidak dengan data, tidak dengan persiapan, orang itu dengan mudah akan ditolak karena passing mirroringnya nggak mudah, nggak gampang dengan telepon aja. Tapi kalau secara virtual, kita masih bisa melakukan passing mirroring. Contoh saya sama Coach Nita nih, saya bisa berhadapan-hadapan, saya bisa tahu nih ekspresinya Coach Nita nih, kayaknya saya ajak ngobrol, dia masuk nggak ya? Bisa nggak ya saya diterima ya? Kalau belum diterima, maka nggak bisa kita lakukan. Ya. Jadi sales call itu tidak semudah dibandingkan dengan face to face. Walaupun bukan berarti itu tidak bisa, artinya tidak semudah, tapi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa, bisa. Kuasain dulu caranya. Nah, apakah pada saat sales call ini, tadi yang nanya Mbak Fani ya, Vena, boleh ceritain nggak, saya jadi juga, siapa? Vena. Kak Mbak Vena. Vena, boleh ceritain nggak Mbak Vena, produk yang dijual dan biasanya caranya gimana gitu? Hmm. Ya, Halo Bu, ya, ya Bu, ya Mbak Vena. jadi ini produknya itu digital marketing. Oke, digital marketing. Ya, jadi itu biasanya kita sudah tahu kekurangan sama kelebihan dari klien, baru dihubungin. Jadi supaya ada pembahasan yang bisa kita bahas, jadi supaya juga nyambung. Terus kalau ada kenyamanan akan diajak ketemuan. Seperti itu. Tapi juga ada sebagian yang menggunakan, maksudnya di tim saya, yang menggunakan sales chat. Jadi dia menggunakan, karena ada beberapa klien yang dimana itu tidak menerima call, tapi hanya menerima chat aja. Ya. Mbak Vena sudah ini, saya nerimanya agak putus-putus ya Mbak Vena. Tadi coba saya cek ada 2 ya, dengan chat, ada klien yang tidak menerima dengan sales call, tapi dia dengan chat aja gitu ya. Iya. Oke. Yang pertama, ya ini agak putus-putus sih. Mbak Iya, jadi yang pertama kita akan melakukan lead generation dulu, yang di mana kita sudah mengetahui dari masih putus-putus? Aman, Kak. Oh ya, yang dimana kita mengetahui dari kekurangan dan kelebihannya yang menyesuaikan dengan servisnya kita. Agar ketika kita melakukan calling atau chat, itu ada pembahasan yang sesuai dan ada hal yang ketertarikan dari kliennya untuk berinteraksi dengan sales. Ya, saya tidak tahu jaringan di mana yang kurang bagus ya. Tapi coba saya jawab dengan, mudah-mudahan tidak ada miss ya pertanyaan dengan apa yang saya akan jawab. Yang pertama adalah beda kita melakukan penjualan face to face dengan secara
online ya ini ya, baik itu melalui call maupun melalui chat ya. Kalau dia terutama di pakai digital marketing ya, itu rumusnya aja sudah 201 closing. Kalau yang face to face 10-1 ya. Jadi kalau tadi gimana ya caranya kita meningkatkan penjualannya dan supaya ini lebih cepat closing, yang pertama adalah kita perlu menyadari dulu bahwa ketika orang bisa membeli dengan mudah melihat informasi-informasi dari website contohnya, itu dia juga akan mudah untuk berpindah-pindah membandingkan dengan produknya lain. Sehingga rumusnya menjadi beda. Dengan teknologi ini kan orang mudah tuh untuk melihat, hari ini saya melihat produknya ya, kemudian saya bandingkan dengan yang lain, informasinya begitu mudah. Jadi pelayanan kita berarti kita butuh yang namanya branding kita naikkan. Karena mereka bisa secara sendiri memutuskan, oh saya mau beli atau enggak ada engagement, enggak ada keharusan. Kalau orang misalkan nih contoh kayak Bu Risdiana tadi datang ketemu orang, kan masih ketemu orang, ada engagement di sana antara Bu Risdiana dengan calon kliennya. Kalau ini kan Mbak mungkin nggak kenal juga, tahu dari data gitu kan, tahu dari data atau mungkin dia udah klien yang nanya-nanya, itu semua orang bisa bertanya dan membandingkan dengan sangat mudah. Jadi yang perlu dibangun adalah menaikkan citranya. Kemudian coba cek lagi apakah masih ada tampilan atau penawaran-penawaran kita yang masih belum clear. Bandingkan benchmark dengan perusahaan sejenis yang lain. Apa kelebihan di tempat lain? Maka kita perlu angkat kelebihan kita. Nah, untuk bisa mengangkat kelebihan kita, maka perlu lebih gencar lagi di konten kreatornya tuh untuk lebih sering-sering mengupload produk gitu ya. Sehingga lebih banyak orang yang tahu terhadap produk kita. Gitu. Ya. Mbak Vena ya. Putri, ini sudah mendekati waktu. Oke. Oke, semoga menjawab ya Kak Vena ya. Atau kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanya lagi di WhatsApp ya kan masuk tuh ke WA group ya. WA group. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Daniel Swandi. Bu Tri boleh lihat di chat dan itu dijawab maksimal 1 menit. Di situ ada pertanyaannya, seberapa efektif teknik ini dipakai seorang salesman yang baru bayangannya gini, kalau dia tuh adalah penjual asuransi tapi bukan karena passionnya gitu, dia mau jualan asuransi tapi lebih karena dia nggak mau jadi pengangguran gitu. Apa ada step yang bisa disampaikan sehingga jangan hanya melakukan meta coaching itu terkesan menyamakan values guna memanipulasi calon klien yang ujungnya terjadi penjualan. Silakan Bu Tri. Oke, saya perlu membaca sebentar ya. Seberapa efektif atau mungkin bisa dijawabnya nanti di WhatsApp ya Bu ya. Karena waktunya sudah jam 9. Oke. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tri bahwa di dalam melakukan sales penjualan kita untuk menjadi lebih baik, kita bisa menerapkan 7 skill dari meta coaching, di mana meta skill tersebut bisa memendekkan jika teknik atau skill set tadi tersebut dilakukan, maka cukup dalam mendengarkan nasabah, membuka, lalu meng-approach dan akhirnya menutup penjualan. Stepnya bisa cuma sesimpel itu, walaupun 7 skill tersebut perlu dilatih. Nah, meneruskan tadi ada pertanyaan, apa perbedaannya coaching? Apa perbedaannya meta coaching? Mungkin di sini saya bisa tambahkan bahwa meta coaching itu yang di coaching itu adalah frame daripada
coachingnya. Tapi sebelum ke sana memang untuk dapat melakukan itu perlu melakukan menginternalisasikan kepada diri gitu ya di situ. Meta coaching adalah transformational coaching di mana mengubah seseorang dari dalam melalui cara berpikirnya untuk dapat melakukan apa yang mau dilakukannya. Beda dengan performance coaching yang lebih hanya mencari bagaimana dalam mencapai tujuannya. Jadi bedanya kalau coaching yang bukan meta coaching, dia lebih mencari bagaimana dalam mencapai tujuannya atau how to-nya, sementara kalau meta coaching dia yang di coaching adalah frame of thinking-nya, itu dia. Sehingga diharapkan ada transformational untuk terhadap dirinya untuk resultnya seperti itu. Nah, itu mungkin dari kami dan terima kasih buat kakak-kakak dan bapak ibu sekalian. Nah, saya kembalikan kepada Karani. Terima kasih untuk Bu Eh, Nita dan Bu Tri. Ada yang mau ditambahkan, Bu Tri? sebentar. Saya membaca pertanyaan terakhir Pak Daniel ini. Nanti saya akan jawab. Bapak ada di grup nggak ya? Karena ada yang perlu diluruskan dari pertanyaan ini yang supaya pemahamannya sama. Itu aja. Sip. Makasih. Berarti nanti kita akan lanjutkan diskusi ini di grup ya. Dan itu gunanya adanya grup dari McCafe Julie. Nah, kita sudah sampai di ujung acara dan sebelum kita tutup, kita akan melakukan foto bersama. Dan sebelum acara ini saya tutup, saya akan mengumumkan bahwa akan ada event selanjutnya dari Neurosemantics Indonesia, yaitu akan diadakan 2 bulan sekali. Dan untuk bulan ini ya Bu Mimi ya? Iya, di akhir bulan Juli tanggal 28 hari Minggu ya. 28 hari Minggu Iya, ya. Kalau jam untuk 4 sore. jadi Insitalk kita akan biasanya lakukan 2 bulan sekali jam 4 sore. Dan jangan kelewatan, nanti kita akan bagikan di dalam WA Group. Dan terima kasih, kita sudah sampai di ujung acara, saya akan melakukan foto bersama. Terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk moderator, dan terima kasih untuk kita semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pertemuan di kelas berikutnya. Ya, foto dulu Kak. Selamat malam. Sudah Bu. Oh, sudah difoto, luar biasa. Sudah pada buka kamera ya. Oke, baik. Ketika buka kamera saya langsung foto. Terima kasih ya, luar biasa. Terima kasih Bu Tri, terima kasih Kanita, Terima kasih Bu terima kasih Tri. Karani, terima kasih semuanya. Terima Thank kasih you. Ibu Tri semuanya. See you. Yes. Mbak Tri.